Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita kali ini, yaitu Capcin, cuap-cuap informatif. Bertemu lagi dengan saya Mei sebagai host di sini. Nah, di samping saya sudah ada Dr. Mara sebagai narasumber kita. Halo Dr. Mara. Halo, perkenalkan saya Mara, dokter internship di Puskesmas Bagus. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pneumonia pada balita atau anak. Nah, penting sekali ya dok membahas tentang pneumonia ini. Karena ternyata pneumonia ini menjadi 3 besar penyakit yang menyebabkan kematian pada anak di negara Indonesia. Ya, bahkan UNICEF sendiri mengatakan pada tahun 2018 itu Mbak, ada 800.000 anak mengalami kematian karena pneumonia. Oh, berarti sangat penting sekali ya dok pembahasan kita kali ini. Ya, betul sekali. Untuk cara kita untuk mengenali apa itu pneumonia, cara pencegahannya ya dok ya. Ya. Kalau gitu sebenarnya apa sih dok pneumonia itu? Ya, pneumonia itu adalah di mana infeksi atau inflamasi dari jaringan paru-paru yang disebabkan oleh bisa virus, bisa bakteri ataupun jamur. Nah, di paru-paru kita terdapat yang namanya alveoli atau kantong yang berisi udara, di mana bila dia itu terkena infeksi maka dia itu akan berisi cairan ataupun kumpulan dari nanah yang menyebabkan seseorang yang terkena pneumonia ini susah untuk bernapas. Gejala-gejalanya seperti apa dok? Nah, jadi gejala-gejala dari pneumonia ini sendiri, di mana itu yang pertama demam, Mbak. Nah, jadinya bila tubuh kita mengalami infeksi atau inflamasi, maka tubuh akan berespon dengan demam. Nah, kemudian selanjutnya sesak atau nafas cepat, nafas cuping hidung, kemudian bisa retraksi dari dinding dada maupun adanya juga batuk, gitu, Mbak. Yang dimaksud nafas cepat itu gimana? Katakan nafas cepat itu bila frekuensi nafasnya di atas normal. Nah, penting banget bagi ibu-ibu atau para orang tua di rumah ya, cara mengetahui nafas cepat dan cara menghitungnya bagaimana. Nah, jadinya nafas cepat itu disesuaikan dengan umur anak. Nah, misalkan nih anak usia 1 bulan sampai dengan 12 bulan itu dikatakan nafas cepat bila frekuensinya lebih dari 50 kali dalam per menit. Nah, apabila anak usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun dikatakan nafas cepat bila frekuensinya lebih dari 40 kali dalam per menit. Nah, cara menghitung nafas cepat itu juga Mbak, pada saat anak sedang tenang, jangan pada saat anak sedang rewel atau sedang menangis, karena bisa meningkatkan frekuensi nafas juga. Oh, berarti nih dok, waktunya itu harus saat anak tenang ya dok? Betul sekali Mbak. Kebetulan saya kan punya anak. Nah, anak saya tuh tenangnya tuh pas tidur doang dok. Itu bisa? Bisa, kita ceknya bisa. pas dia tidur ya dok ya? Ya, bisa banget Mbak. Kalau retraksi dan napas cuping hidung itu gimana dok? Ya, jadinya retraksi dan nafas cuping hidung itu sendiri kayak gini Mbak. Jadinya kalau kita ingin tahu anak kita mengalami retraksi pada dinding dada, kita bisa lihat dengan cara membuka baju anak kita. Nah, pada saat dia bernapas itu, kita lihat apakah dinding dadanya dan dinding perutnya antaranya itu ada cekungan atau tidak. Bila ada cekungan berarti itu retraksi. Nah, kemudian yang kedua, napas cuping hidung. Nah, kalau kita bernapas kan biasa, tidak ada hidung kita tidak kembang kempis gitu Mbak ya. Tapi kalau pada anak yang mengalami napas cuping hidung itu, dia itu hidungnya akan kembang kempis karena dia itu sedang usaha untuk bernapas, melakukan usaha untuk bernapas. Berarti sangat jelas ya dok perbedaannya antara Iya. batuk pilek biasa dengan pneumonia ini, yaitu terletak dari tadi nafas cepat, retraksi, sama napas cuping hidung. Iya, betul sekali Mbak. Jadinya pada batuk pilek biasa itu sendiri dia itu tidak sampai menyebabkan peradangan atau infeksi pada paru-paru dan tidak menyebabkan retraksi maupun sesak napas cuping hidung itu tidak ada. Kalau cara penularannya gimana dok? Ya, cara penularan dari pneumonia ini sendiri bisa lewat udara Mbak ya, bisa lewat hirupan ataupun droplet. Nah, jadinya bisa juga pada orang yang terkena pneumonia bisa menularkan ke anak. Gitu. Berarti pneumonia pada anak ini menular ya dok ya? Iya, betul sekali Mbak. Terus saya tuh pernah dengar nih dok, kalau pneumonia itu bisa keturunan. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya Mbak bukan keturunan ya Mbak ya, tapi memang pneumonia ini bisa saja didapat dari si ibu pada saat masih di dalam anak itu masih di dalam kandungan. Nah, kemudian
atau menjelang pasca persalinan, Mbak ya. Jadinya misalkan si ibunya ini memang sebelumnya mengalami infeksi, contohnya seperti pneumonia dan infeksi lainnya atau infeksi saluran kencing dan lain-lain. Nah, kemudian bisa juga infeksi pada jalan lahir seperti adanya keputihan, maka anak ini bisa saja mengalami infeksi pneumonia. Nah, contohnya itu kayak gimana atau gejalanya itu kayak gimana? Pada anak yang mengalami pneumonia ini sendiri pada saat lahir itu, contohnya dia itu pada saat lahir anaknya gerakannya kurang aktif, kemudian tangisannya itu tidak kencang dan biasanya lemah. Terus dok nih, langkah cara penanganannya gimana nih? Supaya kita tuh nggak terkena, anak kita nih terutama ya, nggak terkena pneumonia dok. Nah, jadinya untuk langkahnya ya Mbak ya, sebenarnya itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara proteksi, yang pertama, kemudian yang kedua itu dengan cara pencegahan, dan yang ketiga itu dengan tata laksana yang cepat dan tepat. Proteksi itu gimana dok? Artinya kalau proteksi itu sendiri maksudnya menyediakan lingkungan yang baik dan sehat atau lingkungan bersih untuk balita. Nah, contohnya itu misalkan menghindari polusi. Nah, polusi itu dari mana? Polusi itu bisa dari contohnya asap kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik maupun asap pembakaran sampah, dan yang paling penting itu yang setiap hari yang kita temui itu asap rokok. Nah, jadinya bila anak terkena asap rokok, maka dia itu akan meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Oh, berarti bagi bapak ibu nih, terutama bapak-bapak nih yang masih di rumah sering rokok, kalau bisa ngerokok itu jangan di dalam rumah, Ya, apalagi betul. dekat dengan anak ya dok Ya, ya. betul sekali. Terus kalau misalnya udah merokok di rumah, itu aman apa enggak? Itu masih nggak aman karena ternyata rokok itu asapnya bisa nempel di mulut kita, di hidung, di pakaian. Ya, jadi kalau misalnya mau ketemu anak lagi, kita harus cuci tangan. Ya, Kalau betul bisa sekali. mandi nih, biar semuanya bersih, ganti baju. Gitu ya dok ya? Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Mei tadi ya. Nah, ada juga yang tidak kalah penting Mbak, yaitu nutrisi. Nutrisi. Nah, nutrisi itu misalkan pada anak nih atau pada balita kurang dari 6 bulan, nutrisi yang sangat penting itu adalah ASI eksklusif satu-satunya. Nah, jadinya ASI eksklusif ini memang dia itu sangat penting sekali karena dia itu bisa menurunkan angka kejadian pneumonia ini sendiri sekitar 20%. Nah, kemudian pada balita yang berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun, nutrisi yang penting itu yang pertama ASI eksklusif dan MPASI atau makanan pendamping ASI. Gitu, Mbak. Oh, berarti proteksi ini kita harus sebagai orang tua kita harus menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, betul, Mbak. Dan juga nutrisi yang adekuat ya dok ya, terutama ASI untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Ya. Nah dok, kalau pencegahannya gimana dok? Nah, untuk pencegahannya itu dengan cara rutin. Jadinya orang tua itu harus rutin melakukan imunisasi dasar lengkap sesuai yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian menciptakan juga lingkungan yang bersih dengan cara menghindari asap. Nah, salah satunya juga dari asap rokok tadi yang memang banyak di masyarakat sekarang atau banyak di lingkungan kita. Terus dok, kan tadi katanya imunisasi lengkap. Nah, ada nggak imunisasi yang khusus nih, ini tuh buat pneumonia gitu? Ya, ada Mbak. Jadinya contohnya itu seperti imunisasi PCV dan influenza. Nah, jadinya imunisasi PCV ini dikhususkan untuk bakteri pneumococcus yang menyebabkan memang 50% pneumonia. Nah, kemudian kalau imunisasi influenza ini untuk virus influenza yang menyebabkan memang 20% dari penyakit pneumonia. Berarti sangat penting ya dok, imunisasi ini di luar imunisasi dasar, sebaiknya kita juga harus melakukan imunisasi tambahan, yaitu misalnya PCV dan influenza tadi. Ya, betul sekali. Terus dok, yang terakhir nih, yang terakhir kan tadi tata laksana, itu gimana dok tata laksananya? Ya, jadinya tata laksana itu sendiri di mana memang khususnya untuk ibu-ibu ya. Nah, untuk ibu-ibu yang memang anaknya itu mengalami gejala-gejala seperti yang kita sudah paparkan tadi,
lebih baiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter supaya ditangani dengan baik, karena bisa saja nanti misalkan kalau dia memang mengalami pneumonia, nanti dokter itu akan mempertimbangkan apakah memang dia itu mengalami pneumonia ringan, berat ataupun sedang. Nah, jadinya bisa anak itu dipulangkan bila dia itu mengalami pneumonia ringan, dan misalkan gejala-gejalanya lebih mengarah ke pneumonia yang memang mengancam jiwa, maka dokter akan menyarankan untuk dirawat inap. Oke Sobat Capcin, sangat jelas ya tadi penjelasan dari Dokter Mara. Nah terakhir nih dok, ada nggak pesan-pesan buat para orang tua di rumah yang masih memiliki bayi atau balita? Ya, bagi para orang tua khususnya yang ada di rumah, penting banget ya untuk proteksi dini dengan cara pemberian ASI eksklusif tadi, kemudian menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga pencegahan dengan cara vaksinasi atau imunisasi. Nah, selanjutnya penata laksanaan. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki anak yang mengarah ke gejala-gejala pneumonia, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau dokter untuk ditangani secara cepat dan tepat. Oke, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Pastinya sangat bermanfaat sekali ya penjelasannya tadi tentang pneumonia. Oke Sobat Capcin, sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Nah buat teman-teman yang mau nanya-nanya nih, bisa komen ya di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.